mengatakan, tenanglah jiwaku dan berharaplah kepadanya. Ini yang kami percaya dalam hidup kami ketika ada badai, ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan di hadapan kami. Kami bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, daripada mula kami menerima ketenangan, daripada mula kami menerima kekuatan, daripada mula kami menerima pengharapan. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Bahkan kami sebentar akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Ajar kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita masih ada dalam bahasan tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Dan kita ada di dalam poin yang keempat. Hari ini kita sudah belajar 3 hal sebelumnya, apa yang menjadi trik atau tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang seringkali iblis taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita tipuannya yang berkata, jika Tuhan adalah Bapa yang baik, kenapa Dia izinkan hal-hal jahat menimpa hidup kita, ya kan? Dan hari Senin kemarin kita sudah belajar. Dan hari Selasa di bahasan yang kedua atau di poin yang kedua dalam tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya, dia menaruh dalam pikiran kita bahwa ya saya masih manusia lah, wajar kalau saya masih bisa berbuat dosa. Sehingga akhirnya ini menjadi suatu hal yang menghalalkan dosa dalam kehidupan orang percaya. Gak apa-apa lu beribadah, gak apa-apa lu berdoa, gak apa-apa lu menyembah Tuhan, tapi lu mesti tahu bahwa wajar jika manusia itu jatuh dalam dosa, karena iblis taruh pikiran itu sehingga akhirnya kita mulai kompromi dengan berbuat dosa. Dan yang ketiga, hari Rabu kemarin kita sudah belajar untuk apa mengampuni orang yang besoknya, lusanya, sebentar lagi dia pasti akan berbuat salah lagi. Jika dia tidak mau berubah, buat apa kita mengampuni dia? Nah, seringkali iblis menaruhkan hal-hal seperti itu, saudara dikasih dalam Tuhan, menipu kita sehingga akhirnya secara fisik kita beribadah kepada Tuhan, secara tubuh kita datang menyembah Tuhan, tapi kita tetap masih diikat jiwa kita untuk tidak menyadari akan kebaikan Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam dosa, bahkan untuk tetap tidak mau melepaskan pengampunan buat orang-orang atau saudara-saudara yang salah atau berbuat salah kepada setiap kita. Nah, setiap hal atau setiap materi yang sudah saya bagikan, saya taruh dalam YouTube channel saya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya rindu kita setiap hari juga belajar kembali dan mengingat kembali, mereview kembali hal-hal apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita jaga dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak gampang disesatkan, kita nggak gampang dijatuhkan, ya kan? Kita nggak gampang menghalalkan dosa dengan berbagai trik tipu daya iblis, sehingga akhirnya kita bilang wajar lah, nggak apa-apa lah, normal lah, ya kan? Sehingga akhirnya kita terbebas, karena Alkitab jelas katakan, jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Haleluya. Dan di bahasan yang keempat hari ini dalam tipuan iblis, trik-trik iblis dalam kehidupan orang percaya, yang keempat saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang keempat, iblis taruh dalam hati dan pikiran kita, sekalipun kita beribadah, sekalipun kita berdoa, sekalipun kita menyembah Tuhan, dia tidak halangi. Tapi dia taruh dalam pikiran kita, yang keempat ini, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa sekalipun saya tetap berbuat dosa, tapi Tuhan itu Maha Kasih, Dia pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, saya percaya setiap kita yang sudah tahu kebenaran, akhirnya mulai menghalalkan dosa,
dengan berpikir dan menyetujui pola pikir yang iblis taruh dalam pikiran anak-anak Tuhan. Apa pola pikir iblis yang iblis taruh dalam pikiran anak Tuhan adalah, ya udah nggak apa-apa berbuat dosa, toh Tuhan Maha Kasih, Dia pasti akan mengasihi, Dia pasti akan mengampuni kamu. Kan ada firman-Nya. Akhirnya iblis pakai firman untuk apa? Menghalalkan dosa. Seringkali ada anak-anak Tuhan memakai firman ini, memakai ayat ini untuk menghalalkan dosa, sehingga berkata, ya udah nggak apa-apa lah saya buat dosa, besok saya minta ampun lagi sama Tuhan. Saya hari ini buat dosa, nggak apa-apa lah kan Tuhan makasih, besok saya minta ampun lagi, pasti Tuhan ampuni. Oh, ayatnya ada kok, 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba lihat saudara, ada banyak anak-anak Tuhan pakai hal ini untuk melegalkan dosa dengan berkata Tuhan itu Maha Kasih, Dia pasti akan mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, apa dikatakan di sana? Jika kita mengaku dosa kita. Saya kan mengaku dosa, pendeta. Saya mengaku dosa, pasti Tuhan kan akan setia. Pasti kan Tuhan Maha Kasih, pasti kan Tuhan akan mengampuni. Kita lihat ya saudara ya, kita belajar ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan adanya ayat ini, iblis pakai, dia putar balikan kebenaran ini untuk menghalalkan dosa buat anak-anak Tuhan. Ditaruhlah dalam pikiran itu, udah buat aja nggak apa-apa, lu lakukan aja sekarang karena Tuhan itu Maha Kasih. Lu besok minta ampun, abis lu buat dosa lu minta ampun, Tuhan tuh kasih. Saudara jangan lupa di ayat yang sama ini bukan cuma setia akan kasihnya, tapi dia juga apa saudara? Adil. Coba saudara perhatikan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi yang kita baca. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia. Betul, setiaannya adalah mengampuni kita. Tapi Dia juga adil. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa maksudnya adil? Dia tetap menghukum orang yang berbuat dosa. Karena kesetiaannya, karena kasihnya, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi karena keadilan yang tidak bisa dia pungkir, yang juga adalah bagian dari dirinya, keadilan Allah yang adil, maka dia harus menghukum anaknya yang diberikannya itu kepada kita, yakni Yesus Kristus, dalam hukuman kematian. Jadi kasih dan keadilan itu bertemu di salib dalam kematian Yesus Kristus. Dia mengasihi umatnya, Dia mengasihi manusia, tapi di sisi lain Dia juga mesti bertindak adil, karena Dia adalah adil, Dia adalah hakim. Dia gak bisa hanya mengasihi tanpa mengadili, karena hukumnya adalah upah dosa adalah maut. Dan Dia mesti adil akan hal itu, karena itu adalah sifatnya. Betul Dia kasih, Dia mengasihi manusia dalam keberdosaannya, tapi di sisi lain Dia juga mesti bertindak adil. Ada penghukuman di balik dosa. Yesus mati dalam penghukuman itu untuk setiap kita. Tapi iblis licik, iblis menyamar seperti malaikat terang dan menaruh dalam pikiran anak Tuhan, udah gak apa-apa, Dia kasih kok buat kita, Dia setia kok, Dia mengasihi kita kok. Lu buat dosa aja, lu gak apa-apa kok sekali-sekali berselingkuh, lu gak apa-apa kok sekali-sekali onani, lu gak apa-apa kok sekali-sekali masturbasi, gak apa-apa, besok lu minta ampun lagi, lu diampuni sama Tuhan. Saudaraku, betul Dia kasih, betul Dia setia akan kasihnya, tapi Dia juga adil. Keadilannya menuntut untuk ada hukuman di balik dosa. Coba kita lihat sama-sama dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma seperti ini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa
supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Jadi ada orang-orang pada saat itu bilang, ya udah nggak apa-apa, kita tinggal aja di dalam dosa supaya makin bertambah-tambah kasih karunia, karena kita diselamatkan dari dosa-dosa kita oleh kasih karunia Allah. Jadi semakin banyak dosa akan semakin banyak kasih karunia. Ada orang berpikiran pada saat itu seperti itu. Ya udah, kita tetap bertekun aja dalam dosa, kita tetap tinggal aja dalam dosa, toh dalam kasih karunia-Nya kita hidup kok. Ini pikiran yang licik, saudara. Ini pikiran yang licik, sehingga akhirnya menganggap murahan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah diberikan free. Keselamatan itu diberikan free, kasih karunia Allah. Free di sini bukan berarti murahan, bos. Kenapa dikasih gratis? Karena kita nggak mampu bayar. Saya ulangi sekali lagi, free atau gratis, dikasih cuma-cuma, bukan karena murahan. Dikasih cuma-cuma, dikasih gratis karena memang kita tidak mampu membayar. Tuhan tahu manusia nggak mampu membayar, maka dikasih free. Kasih karunia, anugerah Allah, keselamatan itu. Tapi memang dasarnya manusia apa yang dikasih gratis itu seringkali dipandang sebelah mata. Orang kalau dikasih gratis sebuah barang, biasanya dia tidak akan menganggap barang itu sebagai suatu hal yang bernilai. Kenapa? Free kok, nggak ada usaha gue ambil. Saya nggak ada usaha kok mendapatkannya, saya dikasih cuma-cuma. Akhirnya dipandang sebelah mata, ya udah nggak apa-apa lah rusak, nggak apa-apa lah hancur, barang dikasih kok. Tapi coba saudara beli dengan hasil keringat saudara, pasti saudara akan menghargai barang tersebut. Seringkali orang memandang sebelah mata tentang kasih karunia Allah, tentang keselamatan yang diberi secara cuma-cuma. Karena cuma-cuma ini, akhirnya orang pandang enteng. Ya udah nggak apa-apa lah, saya jatuh lagi dalam dosa, saya bisa minta ampun lagi sama Tuhan, Dia kan penuh kasih. Jangan lupa, Dia juga adil. Kembali ke Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita diselamatkan dalam kematiannya. Berarti kita dibaptis dalam kematiannya, kita bangkit dalam kebangkitan, sehingga akhirnya kita mengerti kita sudah mati bagi dosa dan kita hidup bagi kemuliaan Allah. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa trik ini, tipuan-tipuan iblis ini, saudara dikasih dalam Tuhan, menyesatkan setiap anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan tetap menghalalkan dosa dan berkata, besok saya minta ampun lagi. Besok saya minta ampun lagi. Tuhan itu maha kasih. Bahkan ada yang pernah bilang sama saya, saudara, nggak apa-apalah, kan belum ketahuan. Wow, bayangin saudara, nggak apa-apalah pendeta, saya ngelakuin belum ketahuan kok. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita dipermalukan. Jangan sampai kita dipermalukan oleh karena apa yang kita buat di dalam apa? Di dalam kegelapan akan dinyatakan di dalam terang. Itu sebabnya Wahyu 3 ayat 19 bilang begini, barang siapa kukasihi, dia kutegor dan apa? Dan kuhajar. Dia kutegor dan dia kuhajar. Barang siapa kukasihi, dia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi lihat saudara, Tuhan mengasihi kita. Seperti apa yang kita bilang, ya Tuhan kan maha kasih. Ya gak apa-apa lah saya buat dosa, besok saya minta ampun lagi, kan Tuhan maha kasih. Ingat Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, dia kutegor, dia kuhajar. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Jadi betul Tuhan mengasihi kita, tapi kalau kita masih tetap tinggal dalam dosa kita,
dan kita ditaruh pikiran yang menipu oleh iblis dalam pikiran kita, nggak apa-apa minta ampun aja lagi nanti, minta maaf aja sama Tuhan sebab Dia adalah setia dan adil. Betul Dia mengasihi saudara dan saya, tapi kalau kita tetap tinggal dalam dosa, maka Dia akan menegur dan Dia akan mengajar. Dia akan menegur dan Dia akan mengajar. Makanya Alkitab bilang, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi yang Tuhan mau adalah sebuah pertobatan, bukan tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Besoknya tobat lagi, besoknya kumat lagi. Suatu kali ada orang lumpuh 38 tahun. Dia sakit 38 tahun, hampir sebagian besar hidupnya dia sakit. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang menjumpainya di kolam Bethesda, saudara. Yesus lihat, sudah lama dia sakit. Yesus menyembuhkan dia, dan dia bersuka cita dia sembuh. Tapi suatu kali Yesus ketemu lagi dengan orang ini di bait Allah. Yesus bilang sama dia, jangan engkau berbuat dosa lagi. Engkau telah disembuhkan, jangan engkau berbuat dosa lagi, sehingga nanti keadaanmu akan bertambah parah. Coba saudara lihat dalam Yohanes 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14 bilang begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepada orang ini, orang yang tadinya Tuhan Yesus sembuhkan di kolam Bethesda, yang selama 38 tahun nggak bisa berjalan, ya saudara. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Lihat, berarti selama yang 38 tahun ini disebabkan oleh dosa dia, oleh pelanggaran dia. Makanya Yesus menegur dia lagi dan mengingatkan dia lagi, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih apa? Orang Manado bilang lebih soe, saudara. Lebih buruk. Jangan berbuat dosa lagi supaya keadaanmu jangan lebih buruk dari apa yang sebelumnya Tuhan sudah sembuhkan. Ada banyak dari kita sudah mengalami pemulihan, ada banyak dari kita sudah mengalami kesembuhan dari segala sakit penyakit, pemulihan dari segala sesuatu, tapi kita ditipu lagi sama iblis. Kita dibohongin lagi dengan iblis. Akhirnya kita kembali di tempat yang sama. Kita jatuh lagi dengan berasumsi, gak apa-apa, nanti saya minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan itu maha kasih. Buktinya kemarin saya diampuni, berarti sekarang juga saya diampuni dong. Lihat liciknya iblis. Yesus bilang sama orang lumpuh ini, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, sehingga nanti keadaanmu akan bertambah parah. Kiranya teguran ini menjadi cambukan buat setiap kita. Engkau mau melihat keadaanmu semakin membaik. Engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, pagi ini saya ingatkan, stop punya pikiran tobat, kumat, tobat, kumat. Hiduplah sungguh-sungguh. Hiduplah sungguh-sungguh. Kasihi Tuhan. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Ibrani 10 ayat 26-27. Lihat apa yang Alkitab katakan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, perhatikan saudara, berbeda dengan engkau berbuat dosa, engkau belum tahu kebenaran. Ini engkau berbuat dosa, sengaja berbuat dosa sesudah engkau memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi kita udah tahu kebenaran, tapi kita tetap lakukan. Maka penulis Ibrani katakan tidak ada lagi penghapus dosa itu. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Nah lihat saudara. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka.
Kita udah tahu kebenaran. Jangan berzina. Kita udah tahu kebenaran. Jangan berbohong, jangan berdusta. Kita udah tahu kebenaran. Tapi kita tetap sengaja melakukan hal itu. Dengan berasumsi apa? Ya nggak apa-apa lah pendeta, nanti saya minta ampun lah sama Tuhan. Loh, engkau udah tahu kebenaran kok. Nanti Tuhan hajar. Tuhan apa? Tuhan pukul. Sebab dia mengasihi, tadi Wahyu 3 ayat 19 kan, barang siapa kau kasih, ya ku tegur. Nggak bisa ditegur, lu gua hajar. Makanya ditegur dulu. Karena tegur pasti berbeda dengan dihajar. Sama kayak kita orang tua, kalau anak kita salah kita tegur, jangan buat itu, nggak bisa, nggak boleh begitu. Dia masih buat lagi, jangan, mama udah bilang jangan. Dia masih buat lagi, mama udah bilang jangan. Lihat saudara, kalau engkau hari-hari ini masih ditegur oleh Tuhan, kembali sebelum engkau dihajar. Pendeta, bukankah dia Allah Maha Kasih? Jangan lupa, dia kasih namun dia juga adil. Akan setiap dosa yang dibuat harus ada penghukuman. Nah, apa kebenarannya? Iblis ingin sekali menipu kita, saudara. Karena itu adalah job desk-nya dia dari awal, supaya dia menyeret banyak orang untuk tidak mengikut Tuhan. Dia menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan untuk kembali murtad. Karena dosa pada dasarnya kita bilang begini, tapi saya masih bisa diampuni kan sama Tuhan. Betul, engkau masih bisa diampuni. Tapi jangan pernah mempermainkan Tuhan dengan beranggapan saya masih bisa mengampuni, nanti Tuhan Maha Kasih kok, Tuhan Maha. No. Dosa tidak bisa berdekatan dengan Allah, karena Allah adalah kudus. Makanya penulis Ibrani 12 ayat 14 bilang begini, saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita masih tinggal dalam dosa? Dengan berkata, ya udah nanti sebelum saya melayani Tuhan saya minta ampun dulu, saya menyucikan diri dulu. Engkau sedang tidak main kucing-kucingan dengan Tuhan, bukan? Tidak bisa. Allah tidak bisa dihampiri dengan dosa. Karena dia ada dan tinggal dalam kekudusan. Nah, saya mau setiap kita mengerti kebenarannya. Yang pertama, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Betul, yang pertama, betul Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita, namun dia juga adil. Ini perlu kita garis bawahi sehingga kita mengerti bahwa keadilannya akan tetap berlaku. Makanya di dalam Yakobus 1 ayat 15 bilang begini, saudara. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, lihat, keinginan daging itu pertama-tama ada dalam hati. Ini saya sharing jalurnya, saudara ya. Keinginan daging itu pertama ada di pikiran, di hati kita. Selama dia masih tetap tinggal dalam pikiran dan hati kita, kita hardik, kita tangking dan tidak kita buahi, maka yuk aman, saudara. Engkau tidak membuahi keinginanmu. Tapi Yakobus tulis begini, jika engkau mulai membuahi, apa itu membuahi? Melakukan, menjadikan apa yang kau pikirkan itu menjadi realita dalam kehidupan kita. Kita lakukan apa yang jadi kita inginkan. Maka apa dibilang? Jika apa keinginan itu telah dibuahi, maka ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu semakin hari semakin kita buat, semakin hari semakin kita lakukan, maka dosa itu akan matang. Dan ketika ia matang, maka ia akan melahirkan maut. Lihat ya saudara ya, hati-hati dengan keinginanmu. Banyak dari kita disesatkan oleh keinginan-keinginan daging. Ingat, dalam hidup kita ada keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan keinginan-keinginan roh. Kita yang memutuskan, saya mau melakukan kehendak siapa? Saya mau melakukan keinginan daging atau saya melakukan keinginan roh? Karena keinginan daging itu akan berjuang selama kita hidup untuk kita tetap terus melakukan keinginan-keinginan daging kita.
Dan keinginan daging itu bertentangan, berlawanan dengan keinginan roh, keinginan Allah. Jadi yang pertama kebenarannya adalah betul Tuhan Yesus mengasihi kita, yes. Tapi dia juga adil. Dia akan menghukum setiap apa yang namanya dosa. Dia mengasihi jiwa kita, dia mengasihi saudara dan saya. Tapi di sisi lain dia juga punya sifat yang namanya keadilan. Dia adil. Kita gak bisa semena-mena kita bilang dia kasih. Jangan mengesampingkan keadilan Allah. Jangan sampai kena tipu. Ya saudara ya. Jadi dia tetap adil. Di mana ada dosa, ada penghukuman. Makanya jelas Wahyu 3 ayat 19, dia aku kasih. Barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Tuhan mengasihi kita, maka dia perlu menegur kita. Karena kita berbuat dosa. Dia mengasihi kita, maka dia masih menegur. Masih lagi menegur, masih lagi menegur. Kalau gak bisa ditegur, dia hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang kedua, apa yang menjadi kebenarannya? Kebenarannya adalah Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Alkitab jelas katakan dalam Galatia 6 ayat 7 dan ayat 8. Jangan sesat. Lihat. So, Paulus bilang kepada jemaat Galatia, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tidak sedikit dari kita mempermainkan Allah dengan dosa kita. Sehingga akhirnya kita bilang, tadi saya bilang kan, udah gak apa-apa, nanti minta ampun lagi lah. Tuhan Maha Kasih kok. Allah tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, apa dibilang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi yang kedua, kita pelajari kebenarannya. Apakah benar Allah itu Maha Kasih, sehingga kita bisa hari ini tobat, besok kumat, hari ini tobat, besok kumat. Kebenaran yang pertama, dia betul kasih, tapi dia juga adil terhadap dosa-dosa kita. Sehingga dia harus menghukum apa yang disebut dengan dosa. Dan yang kedua, kebenarannya adalah Allah tidak akan pernah membiarkan diri dipermainkan. Apa yang ditabur seseorang, itu juga yang akan dituainya. Engkau menabur dalam kedagingan, engkau akan menuai kebinasaan, kata firman Tuhan. Tapi engkau menabur dalam roh, engkau akan menuai hidup yang kekal oleh roh itu. Lihat saudara, kita mau tabur di mana? Engkau mau melakukan kehendak siapa? Kehendak daging atau kehendak roh? Memang segala sesuatu yang bersifat daging itu enak, nikmat. Makanya ketika Hawa digoda oleh ular, Hawa mulai mempertimbangkan tentang buah terlarang ini. Dan ketika Hawa melihat, Hawa berkata dalam hatinya, buah ini sedap dilihat. Wah, lihat kan? Orang kalau udah mulai mempertimbangkan dosa, maka yang dia lihat hanya enaknya, saudara. Dan ketika orang ini sudah tahu kebenaran, maka dia akan mencari pembenaran terhadap dia ketika dia melakukan dosa. Kayak ada orang bilang, gak apa-apa bercerai. Ada kok ayatnya kecuali karena zina. Biar bagaimanapun, orang yang memiliki pengajaran tentang perceraian itu boleh oleh karena zina, dia akan mempertahankan itu. Sehingga dia lupa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tapi dia berzina, pendeta. Saudara, ada orang yang konseling sama saya bilang begini sama orang itu, sederhana, saya bilang begini. Pada saat engkau diberkati oleh pendetamu, pada saat engkau berdiri di mimbar itu, engkau berjanji di hadapan Tuhan, saudara. Engkau sedang mengikatkan perjanjianmu. Pendeta hanya wakil Allah, hamba Tuhan itu yang memberkati saudara dan saya. Dia hanyalah wakil Allah. Tapi pada saat itu Tuhan berdiri memberkati saudara dalam pernikahan itu. Pernikahan itu sakral, bos.
dipersatukan Tuhan. Ada sebuah janji yang diucapkan. Setia sampai maut memisahkan. Iya kan? Hanya maut yang memisahkan. Tidak ada pil, tidak ada will dalam janji yang kita sebutkan pada hari A itu. Jadi kalau ada pil, ada will dalam rumah tangga kita, itu bukan alasan untuk memisahkan perjanjian itu. Karena di hadapan Tuhan kita tidak sebutkan itu sebagai sebuah perjanjian. Kita sudah belajar kemarin tentang sebuah perjanjian, bahwa Allah kita adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan kita umatnya dengan sebuah covenant, dengan sebuah perjanjian. Dan seringkali kita menghancurkan hidup kita dengan membatalkan perjanjian kita kepada Tuhan secara sepihak. Kalau ada pil, kalau ada will, bukan jadi alasan untuk bercerai. Berdoa dong, mujizat masih ada. Kalau engkau panggil dia itu Tuhan, berarti Tuhan sanggup buat mujizat. Sampai kapan pendeta? Sampai engkau terus berdoa selesai. Sampai engkau melihat mujizat itu terjadi. Ini yang seringkali dipermainkan oleh iblis dalam hati hidup orang-orang percaya. Gak apa-apa bercerai. Laki lu, bini lu udah berzina kok. Lihat saudara, akhirnya kita dibingungkan, disesatkan dengan pengajaran ini. Sebenarnya kita ini orang Kristen boleh gak sih bercerai? Tapi suami saya atau istri saya sudah berzina loh pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ingatkan, Alkitab jelas katakan, hanya maut yang memisahkan. Hanya maut. Kalau orang berzina, pada saat itu hukumannya adalah apa? Lempar batu sampai mati, saudara. Kalau orang kedapatan berzina, hukumannya apa? Saudara ingatkan ketika ada seorang wanita ketangkap berzina, dan ketika akan dirajam oleh batu sesuai dengan hukum Musa, maka Tuhan Yesus ada di sana. Pada saat itu orang kedapatan berzina harus dilempari batu sampai mati. Setelah orang yang ketangkapan berzina ini dilempari batu sampai mati, maka dia, pasangannya yang masih hidup, terbebas dari perjanjian pernikahan karena pasangannya sudah mati. Ngerti ya maksudnya saudara ya? Kenapa sampai kalau berzina itu boleh? Ya karena pasangan lu udah mati, dilempari oleh batu. Lu udah jadi janda atau lu udah jadi duda? Pasangan lu yang ketangkap berzina udah lempari, dirajam mati sampai mati oleh batu. Jadi jangan salah persepsi, oh karena zina jadi saya bolehlah bercerai pendeta. Ya dia juga udah nggak, ini kok udah berselingkuh pendeta, dia juga udah kedapatan berzina dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita udah belajar tentang pengampunan kemarin. Saudara bisa lihat di YouTube channel saya tentang ibadah pengampunan dalam ibadah doa pagi. Kita lihat pengampunan itu berdampak yang baik buat kita, bukan buat orang yang kita ampuni. Kita kembali ke ayat yang tadi, bahwa jangan pernah mempermainkan Tuhan dengan tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Karena apa yang kau tabur dalam daging, engkau akan tuai kebinasaan. Apa yang kau tabur dalam roh, engkau akan tuai kehidupan dari roh itu. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi kebenarannya? Benarkah kita bisa jatuh bangun dalam dosa? Karena Tuhan Maha Adil. Hari ini kita bisa dosa, berbuat dosa, besok kita minta ampun. Tuhan Maha Kasih. Kebenarannya adalah yang pertama, betul Tuhan mengasihi kita, tapi Dia juga adil. Apa maksudnya adil? Dia akan menghukum setiap dosa. Jadi tidak ada dosa yang tidak ada hukuman. Saudara dikasihkan, setiap apa yang kita buat itu ada hukumannya. Yang kedua, kebenarannya adalah Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kita sedang tidak main kucing-kucingan dengan Tuhan. Hari ini kita buat dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Besok lagi kita buat dosa lagi, kita minta ampun lagi sama Tuhan. Engkau sedang mempermainkan dirimu dengan Tuhan, dan Dia tidak akan membiarkan engkau mempermainkan dirinya. Karena apa yang kau tabur dalam daging itu akan menuai kebinasaan.
Tapi sebaliknya, apa yang kita tabur dalam roh, itu akan kita tuai dalam kekekalan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi kebenarannya? Ingatlah, ini saudara. Ingatlah, ingatlah. Sama-sama bilang sama saya harus ingat. Ingatlah, kita tidak tahu kapan kita selesai di dunia ini. Kita nggak tahu kapan kita mati. Dan engkau bilang, engkau bisa minta ampun pada saat engkau selesai berbuat dosa. Kalau kita sempat minta ampun. Kalau malamnya Tuhan jemput kita, pendeta ini bikin takut loh. Saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas katakan hidup itu seperti uap. Saudara lihat dalam Matius 24 ayat 42. Alkitab bilang begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi selama kita menantikan Tuhan kita datang, kita berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita jangan ditipu iblis, supaya kita jangan tinggal dalam kegelapan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Berjaga-jaga, karena kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang. Kan cuma dua, saudara. Either Tuhan datang atau kita datang ke Tuhan. Kita mati, kita meninggal duluan. Kita nggak tahu waktu itu kapan. Karena itu berjaga-jagalah. Justru saudara tahu kisah tentang 10 wanita, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 10-10-nya ini sedang menantikan loh saudara. Tapi 5 sudah berjaga-jaga dengan disebut sebagai 5 bijaksana, dan 5 ini tidak berjaga-jaga sehingga disebut bodoh. Tuhan Yesus sudah mengumpamakan hal itu. Berarti nanti akan ada orang-orang yang tidak berjaga-jaga, yang akhirnya tidak sempat ikut masuk bersama-sama, tidak ikut masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Aduh saudara, hati-hati kalau engkau punya pandangan ini, bahwa gak apa-apa hari ini saya buat dosa, besok saya akan minta ampun. Gak apa-apa hari ini saya berzina, besok saya akan minta ampun. Kalau engkau sempat minta ampun, it's good. Tapi kalau Tuhan keburu datang dan akhirnya engkau pulang, dan terakhir yang kau lakukan di muka bumi ini adalah berzina, apakah engkau yakin kau masuk surga? Semua terbuka, semua terlihat dalam kitab kehidupan. Terakhir apa yang kau buat? Berzina. Lalu kau bilang saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat cuma bilang gini, bos, kalau lu udah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lu gak akan pernah berani untuk berzina. Karena kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Dipertanyakan, Yesus mana yang kau terima sehingga engkau bisa mudahnya jatuh bangun, berzina, minta ampun, berzina, minta ampun. Yesus mana? Karena terang tidak bisa bersatu dalam gelap. Engkau bilang saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus dalam hidup saya. Ketika engkau berzina, Roh Kudus lihat-lihat engkau berzina. Bikin malu. Iya dong, kalau kita bilang ada Roh Kudus dalam hidup kita pada saat kita berzina di belakang istri kita, di belakang suami kita, maka kita disaksikan oleh Roh Kudus yang katanya kita bilang ada dalam hidup kita. Hati-hati tipuan iblis ini, saudara. Di hari-hari terakhir ini, iblis tahu kedatangan Yesus semakin dekat. Dia akan semakin gencar cari jiwa, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan iblis. Dia akan tarik banyak anak-anak Tuhan sehingga murtad, sehingga jauh dari Tuhan, dengan hati yang kecewa terhadap suami, hati yang kecewa terhadap istri. Dia akan pakai 1001 cara. Karena itu berjaga-jagalah, karena engkau tidak tahu kapan Tuhanmu datang. 4 ayat 44 bilang begini, sebab itu hendaklah, apa dibilang? Kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita gak pernah tahu
Kapan Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Atau kapan kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan? Apalagi di masa-masa pandemik ini. Ada orang yang gak pernah kita pikirkan, masih muda pendeta, tiba-tiba kena COVID, tiba-tiba pulang, berangkat. Kita gak pernah tahu. Hari ini, jika engkau masih memiliki kesempatan untuk hidup hari ini, stop memiliki pandangan tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Dengan memegang prinsip bahwa Tuhan itu maha kasih. Itu tipuan iblis, bos. Dia maha kasih, tapi dia juga akan menghukum setiap dosa kita. Karena dia mengasihi kita, dia menegur dan dia menghajar. Karena itu, biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa, jika ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami tipuan iblis dengan memegang prinsip bahwa Tuhan itu maha kasih, sehingga gak apa-apa kalau kami jatuh dalam dosa, kami berbuat dosa, padahal kami udah tahu kebenaran, kami buat dosa, tapi kami minta ampun lagi sama Tuhan. Karena Tuhan itu maha kasih, Tuhan pasti mengampuni. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang punya pandangan atau pegangan hidup seperti ini. Mereka sedang ditipu oleh iblis. Hamba berdoa, selamatkan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa, selamatkan mereka, rebut mereka dari jalan-jalan yang salah. Kalau ada di antara mereka yang hari ini masih tinggal dalam dosa, hamba berdoa juga ya Bapa, di dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah hati mereka. Tuhan jamah hati mereka, sehingga firman yang pagi hari ini kami dengar, kami dimerdekakan, kami ditolong, kami ditopang Tuhan, di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, sehingga firman termaterai dalam hati kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sebab apa yang kami tabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Apa yang kami tabur dalam roh, kami akan menuai hidup yang kekal. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, sehingga kami punya pandangan yang benar tentang firman Tuhan. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Sikapkan segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, buat mereka yang membuka hati mereka terhadap firman, mereka yang memberi hidup mereka pada pagi hari ini, biar Tuhan jamah satu persatu, Tuhan lawat satu persatu mereka, sehingga hidup mereka sekarang dipulihkan. Hidup mereka dipulihkan, mereka tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Mereka tidak tinggal dalam kegelapan. Di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan menopang setiap mereka. Pada akhirnya hamba berdoa pagi hari ini buat setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan yang dituliskan dalam kolom komentar pada saat ibadah ini sedang berlangsung. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat juga setiap mereka yang menitipkan pokok-pokok doa melalui WhatsApp kepada sekretariat gereja yang ada, mereka yang menitipkan doa melalui chat di Zoom ya Tuhan. Hamba menyerahkan setiap pokok-pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terlebih tahu apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak Tuhan pagi hari ini. Kalau memang Tuhan izinkan pergumulan ini untuk mereka hadapi, mereka lalui, hamba berdoa beri mereka kekuatan ya Tuhan, sehingga setiap mereka kuat menghadapi pergumulan, setiap mereka kuat menghadapi tantangan, setiap mereka kuat dan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab Engkau Allah yang setia, tidak akan memberikan mereka masalah, pergumulan, tantangan, ujian, cobaan lebih daripada kekuatan kami anak-anak. Hamba berdoa ya Bapa, jika itu jalan yang harus mereka lalui, beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kalau pergumulan ini adalah pergumulan rumah tangga mereka, baik terhadap suami maupun terhadap istrinya, terhadap mertua, terhadap menantunya, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang memulihkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Bahkan setiap mereka yang bergumul ya Tuhan, buat pemulihan antara anak dengan orang tua, antara menantu dengan mertua, antara adik dengan kakak. Mereka berdoa agar Tuhan memulihkan hubungan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus,
Firman Tuhan katakan, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang, membawa damai. Bagian mereka adalah menjadi berkat untuk membawa damai di tengah-tengah mana mereka hidup. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hati setiap orang-orang yang sedang bertentangan, orang-orang yang sedang bermasalah dengan mereka, untuk menjadi damai dengan mereka. Sehingga terjadi rekonsiliasi antara anak dengan orang tua, antara adik dengan kakak, antara mertua dengan menantu, dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Bapa, menyerahkan juga setiap mereka yang bergumul di masalah ekonomi. Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Sampai hari ini kami tetap memegang firman Tuhan. Sekalipun di masa-masa pandemik segala sesuatu bergoncang, tapi kami percaya hidup kami tidak ditentukan oleh pandemik ini. Hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Berkat Tuhan yang mencukupkan hidup kami. Makan minum kami diberkati, pakaian kami diberkati, tempat tinggal kami diberkati, usaha, dagang, bisnis, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa secara khusus mereka yang bergumul buat sakit penyakit. Hari ini kami pegang firman-Mu ya Tuhan. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Jika sakit penyakit ini disebabkan oleh dosa dan pelanggaran mereka, ampuni ya Tuhan. Beri mereka hati yang mau terbuka di hadapan Tuhan, sehingga mereka sadar dan mereka berbalik kepada Tuhan. Maka Tuhan memulihkan mereka. Jika sakit penyakit ini disebabkan oleh kelalaian mereka dalam mereka menjaga kesehatan, beri mereka hikmat agar mereka menjaga tubuh mereka sebagai bait Allah dengan baik. Dan jika sakit penyakit ini disebabkan oleh campur tangan kuasa kegelapan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terlepas kuasa Allah jamah setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini. Sehingga setiap mereka yang sakit pagi hari ini dengarkan firman Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, engkau yang sakit pagi hari ini, engkau sudah dijamah, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa buat pasangan hidup, buat mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan buat setiap mereka, Tuhan tolong mereka. Sehingga orang-orang muda yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, orang-orang muda yang berserah kepada Tuhan, bagi mereka ada terang ajaib Tuhan yang menerangi setiap langkah hidup mereka. Hamba berdoa, tangan Tuhan yang memelihara masa depan mereka, masa depan yang berhasil, masa depan yang beruntung, ada dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Bahkan ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka, buat cucu mereka pagi hari ini. Kami doakan, kami topang di dalam nama Yesus agar anak-anak kami, cucu-cucu kami hidup takut akan Tuhan. Tuhan berikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hidup anak cucu kami dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka hati yang kesetiaan dalam hati mereka untuk tetap terus mengiring Tuhan, bahkan mengasihi, menghormati kami sebagai orang tua. Di dalam nama Yesus. Berkati setiap usaha, berkati setiap dagang, berkati setiap pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Betul keadaan yang hari-hari ini bergoncang, tapi kami mau belajar bersyukur buat apa yang kami peroleh hari-hari ini. Karena kami mengerti kuasa ucapan syukur itu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau komplain, kami hanya mau berterima kasih. Karena sampai hari ini kami masih ada dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Karena itu biarlah Tuhan memberkati selalu apa yang dikerjakan, diusahakan, yang menjadi bisnis mereka, yang menjadi dagangan rumah anak Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Bahkan rekanan-rekanan bisnis mereka Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami terus doakan mereka setiap hari. Mungkin mereka adalah suami kami, mungkin mereka istri kami, mungkin mereka anak-anak kami atau orang tua kami, mungkin mereka menantu mertua kami, mungkin mereka adalah adik kakak, om tante kami, orang-orang yang teman-teman sahabat kami yang mungkin mereka masih jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mereka, kami mengasihi mereka. Kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tuaian jiwa-jiwa. Kami mau menjadi bagian di dalamnya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menuai jiwa-jiwa di hari-hari akhir ini.
Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, yang meminta pertanggungjawaban terhadap iman kami. Beri kami hikmat, beri kami pewahyuan, sehingga akhirnya dengan kesaksian yang kami lakukan, kami buat dalam hidup kami kepada banyak orang dijamah Roh Kudus. Karena bagian kami bersaksi, bagian kami membawa kemuliaan, bagian kami membawa kabar sukacita bahwa ada keselamatan di dalam nama Yesus. Tapi kami juga mengerti Roh Kudus yang berkarya menjamah setiap mereka. Karena itu kami berdoa buat jiwa-jiwa ini. Kami sebutkan nama-nama mereka dalam tangan Tuhan. Kami sebutkan mereka dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah masing-masing setiap nama yang diangkat pagi hari ini dalam altar kudus Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa pagi hari ini menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Shalom ada atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pemimpin-pemimpin kami diberi roh takut dan gentar akan Tuhan, diberikan hikmat dalam menangani pandemi COVID ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI, Ketua BNPB, Ketua BNPT, Tuhan memberkati. Kami ucapkan berkat bagi mereka, KPK yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar Allah sendiri yang menyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa setiap roh-roh pemecah belah, roh-roh adu domba atas bangsa kami, kami sepakat patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar Tuhan singkapkan orang-orang yang membuat kegaduhan atas bangsa kami. Tuhan jamah setiap mereka dalam nama Yesus. Bahkan setiap umat-Mu ya Tuhan, mereka di mana-mana tempat mereka berada, mereka jadi terang, mereka jadi garam, mereka jadi saksi, bukan justru menjadi batu sandungan di bangsa ini. Tuhan jamah setiap umat-Mu di masing-masing tempat dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga buat mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Setiap dokter-dokter yang ada, perawat-perawat rumah sakit, suster-suster yang ada, kami berdoa, bahkan volunteer yang ada, TNI, Polri, kami ucapkan berkat atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dengan tubuh yang sehat, diberkati mereka, baik mereka maupun keluarga mereka, dijaga Tuhan, dipagari dengan pagar perlindungan Tuhan, diluputkan dari segala mara bahaya dalam nama Yesus. Beri mereka sukacita, beri mereka kekuatan selalu ya Allah. Kami berdoa juga ya Bapak buat setiap orang yang mengambil keuntungan atas pandemik ini. Mereka yang mafia-mafia alat-alat kesehatan, mafia-mafia rumah sakit, mafia-mafia obat-obatan di masa-masa pandemik ini, kami berdoa dalam nama Yesus, mereka yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik, dalam nama Yesus disingkapkan oleh Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan jamah jiwa-jiwa ini, sehingga bangsa kami pulih, bangsa kami bangkit pulih terhadap pandemi COVID dalam nama Yesus. Ekonominya diberkati Tuhan. Hamba teringat buat setiap mereka rumah tangga yang hari-hari ini berdoa terus untuk mendapatkan keturunan. Tuhan, hamba berdoa, hamba terus berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan memberkati kandungan mereka, dibukakan kandungan mereka, diberkati kesehatan reproduksi suami istri dalam nama Yesus. Bahkan setiap kutuk-kutuk keturunan yang menghalangi mereka menutup kandungan mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Izinkan kami melihat, mendengar kabar sukacita bahwa setiap mereka yang berdoa untuk mendapatkan keturunan di bulan-bulan ke depan, dalam nama Yesus mereka akan mengandung anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu, anugerah-Mu ada atas kehidupan kami. Hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami hidup dalam anugerah, kami hidup dalam kebaikan Tuhan. Pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita, stop bermain-main dengan dosa. Karena ketika kita hidup dalam dosa, maka kita tidak bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus. Karena itu tinggalkan setiap dosa. Jangan punya pegangan prinsip hidup yang dicekokin oleh iblis, yang mengatakan bahwa gak apa-apa buat dosa, besok bisa bertobat. Ingatlah,
berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Jangan sampai dia dapati pada saat kita jatuh dalam dosa. Karena tidak ada pengampunan lagi ketika Yesus sudah datang kali yang kedua. Kita ketemu besok. Saudara dikasih dalam Tuhan dalam ibadah doa pagi secara online. Saya mengajak setiap teman-teman yang ada di Facebook secara khusus untuk membagikan ibadah doa pagi ini, sehingga dapat disaksikan ulang oleh teman-teman kita yang mungkin tidak sempat mengikuti ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Mungkin mereka bangun kesiangan, tapi karena kita membagikan ibadah doa pagi ini, teman-teman kita, keluarga, kerabat, kenalan kita juga boleh turut menikmati berkat-berkat pujian, penyembahan, firman Tuhan, bahkan doa-doa yang kita naikkan bersama-sama. Ayo jadi berkat, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita ketemu besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, jam 5.30 setengah 6 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tetap setia sama Tuhan, tetap ikut Tuhan. Shalom, shalom, shalom.